Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita lihat VT tayangan Hari Misi Nasional. Hai GSJ Indonesia. Sebagai gereja di Indonesia, kita sedang berkontribusi untuk membangun kehidupan berbangsa dengan cara melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia ini. Nah, GSJ adalah gereja yang lokal, yang artinya gereja lokal, namun berdampak global. Nah, ini harus kita mengerti bersama-sama. Itulah sebabnya GSJ di Indonesia ini disebut gereja misi. Bukan gereja yang memiliki departemen misi. Jadi semua yang kita lakukan adalah perhatikan dengan baik-baik saudara. Menjangkau yang terhilang, memuridkan yang dijangkau, dan mengutus murid untuk menjangkau. Itu siklusnya. Jadi jangkauan kita bukan hanya sebatas Indonesia, tetapi sampai kepada bangsa-bangsa. Nah, itulah sebabnya kita memiliki 3 kekuatan misi. Yaitu misi dalam negeri yang pertama yang sudah merintis ratusan gereja baru dan menguatkan gereja-gereja yang ada. Dan misi ini dipimpin oleh Pendeta Gatot Budiono yang sekaligus juga adalah komisaris daripada pengurus pusat GSJ di Indonesia. Yang kedua adalah misi untuk suku-suku terabaikan di Indonesia. Dan kita masuk ke dalam suku-suku yang belum pernah mendengar Injil dan membangun komunitas di sana. Nah, ada 5 target daerah misi yang kita tuju. Yang pertama adalah suku Pasema di Sumatera, suku Kangean di Jawa Timur, suku Bakumpai di Kalimantan Tengah, suku Damplas di Sulawesi Tengah, dan suku Sula di Maluku Utara. Dan misi ini dipimpin oleh Pendeta Jaka Suranto. Nah, lalu yang terakhir adalah misi luar negeri. Nah, kita telah mengirimkan 6 keluarga ke berbagai bangsa, yaitu di Jerman, 2 di Taiwan, Timor Leste, Hong Kong, dan Jepang. Dan misi ini dipimpin oleh Pendeta Tony Ronaldo. Nah, untuk mewujudkan budaya misi di GSJ, bulan September kita jadikan sebagai bulan misi nasional. Saudara catat ini dan ingat ini. Selama bulan September ini, bulan misi ini, seluruh insan GSJ dapat terlibat di dalam 5G atau 5G. Yang pertama adalah dalam bahasa Inggris ya saudara, groaning, itu artinya berdoa untuk misi. Yang kedua goers, pergi bermisi. Yang ketiga givers, itu pemberi dana misi. Yang keempat gatherers, itu mengumpulkan jemaat untuk bermisi. Dan yang kelima adalah greeters, yang menjadi sahabat untuk utusan Injil atau misionari. Dan ini yang seharusnya terjadi, saudara. Sukacita terbesar dalam gereja Tuhan itu seharusnya tidak sebatas program gereja yang hebat, khotbah inspiratif atau pujian yang menggetarkan jiwa. Jangan sampai di situ, saudara. Karena sukacita terbesar gereja seharusnya sama dengan sukacita para malaikat di sorga, bahkan Bapa di sorga. Apa itu, saudara? Sukacita ketika satu orang berdosa diselamatkan. Satu orang terhilang, ditemukan. Satu orang tersesat, dikembalikan. Itulah sukacita terbesar dalam gereja Tuhan. Jadi sekali lagi, saudara, selamat merayakan bulan misi Gereja Sedang Hikmat Allah di Indonesia. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, mari sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan Dia memberkati setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin Tuhan Engkau menyertai setiap kehidupan kami. Kami yakin Tuhan ibadah kali ini Tuhan Yesus Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap kami Tuhan.
Kau memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah membuktikan. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Kami mau bersyukur Tuhan Yesus yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari sama-sama kita memuji Tuhan Yesus yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau Tuhan tempatku berharap, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Kau tempat kami berharap Tuhan Yesus. Tempatku berharap, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu
tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Ku mau cinta Engkau Tuhan. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau. Haleluya. Mari sama-sama kita menyembah lebih dalam lagi. Mari sama-sama kita tinggikan Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau yang termulia. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau. Hanya Kau. Haleluya. Haleluya. Kami mau tinggikan Engkau. Kami memuji-Mu. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur Bapa. Urapi setiap kami Tuhan Yesus. Kau curahkan Roh-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat. Ini seruan hati kami Tuhan. Hanya Kau tempatku berharap. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami setiap umat-Mu di sini sama-sama percaya berkata amin. Siap untuk memuji nama Tuhan? Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita sambut Tuhan Yesus kita yang kuat. Mari sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan, kita bersuka bersama-sama. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku,
Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, kami tahu Tuhan Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Amin. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Mari sama-sama kita tetap memuji Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebenarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi,
Tuhan Yesus kita. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan selalu bawa pujian kami kepada Tuhan. Kami akan selalu membawa sembah kami kepada Tuhan. Mari sama-sama kita datang lebih dalam lagi. Mari sama-sama kita lebih menyiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Terbatas kasih-Mu, tak terduga, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Ku kagumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Kami selalu mengagumi-Mu Tuhan. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah kami Tuhan, Engkau yang selalu mengangkat kami Tuhan. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidup.
Tuhan kami berserah Tuhan Yesus. Apapun Tuhan yang kami jalani Tuhan, di titik terendah pun Engkau akan mengangkat kami Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Engkau ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang mampu dengan segala caramu Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau ubahkan kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan rancangan-rancangan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama tetap sembah Tuhan kita. Mari sama-sama kita tinggikan namanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur, syukur. Tak terbatas caramu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Kau yang tak terduga Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, Tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Hanya Kau Tuhan yang kami andalkan. Amin. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. setiap langkah hidupku. Tak terbatas, Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Katakan tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan. tak terbatas Kasih-Mu tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Waktu saya serahkan kepada hamba-Nya. terbatas Kuasa-Mu tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku.
Allah yang tidak pernah terbatas. terduga caramu. Amin, amin, amin. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, ini pengakuan setiap kami. Engkau Allah yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Kasih-Mu, kuasa-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Bahkan saat kami ada dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah gagal buat kami. Terima kasih Tuhan, memberkati hati kami, memberkati telinga kami Tuhan. Kami mau Tuhan pagi hari ini kami mengerti hati-Mu, kami mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Memberkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami menyambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Puji Tuhan, semua sehat ya. Sebenarnya saya ini kepengen kemarin itu, saya lupa semalam mau mau telepon Om Yudi. Mungkin Om Yudi mau bersaksi dadaan Om. Mari Om Yudi, mari. Shalom, puji Tuhan. Hari Selasa saya menyaksikan bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saya, juga keluarga eklesia. Kemarin kan mau jenguk Pak David, Koma, juga Pak Gono kaum pria di Immanuel Malang gitu ya. Lah berangkat bersama-sama dengan Pak Markus, Tante, Mas Yusuf, juga Pak Han sekalian. Puji Tuhan, tidak disangka ya, namanya kuasa iblis itu selalu ingin mencelakakan kita, mencelakakan umatnya yang ingin berbuat baik. Dengan Pak Dodo apa ya, maaf Pak Dodo itu enggak ya kemarin? Oh enggak, sampai ngeblank ya. Mas Abram sama Mas Abram, jadi bertuju saya ya, Pak Han, Bu Tuti, Mas Bram, Tante sekalian, terus Mas Yusuf sendiri. Dalam perjalanan itu, Mas Yusuf sudah berdoa sebetulnya, saya suruh berdoa Mas Yusuf. Saya ingat dari rumah itu kok istri saya mengingatkan saya, wah Buni menyanyi apa tuh? Alah, gak percaya seperti itu. Saya berangkat, tapi saya waktu menjemput Mas Yusuf terakhir itu, mau berangkat kok ingat saya, Mas Yusuf, saya berdoa. Bekeri dewi soalnya cinta ampiri. Akhirnya Mas Yusuf berdoa, berhubung benernya enggak tergesa-gesa itu, berangkat jam 3 ya, jam 2 ya. Dari Karangkates itu jam 1 ya. Jam 1 terakhir yang jemput Mas Yusuf itu. Berangkat bersama orang 7, naik mobil saya dari sebelum Karangkates itu berarti kampung Kalilegi itu ya. Itu aja jualan lurus bisa disalep, memang marka saya enggak salah, ada itu apa pedot-pedot itu. Begitu sepi saya itu masuk. Lah masuk itu dari atas itu pertigaan enggak tahu truk kumplung kumplung, truk tua itu tahun berapa. Dia bawa tebu muatan penuh, enggak mau ngerem. Lah saya mau ambil kiri enggak bisa, kejebak saya. Berhubung kejebak saya berhenti. Memang aturan sopir kan gitu. Saya berhenti nunggu sana biar ngerem. Lah ternyata dari sana itu enggak ngerem, saudara. Jadi, saya enggak mungkin pasti ngerem, semua tenang saja yang seperti Pak An, Mas Yusuf yang sudah tahu sopir menyopir driver itu, ya gitu. Ambil kanan juga enggak bisa. Begitu dekat, dimasukkan, kena spion saya. Toak, lempar ke kiri, akhirnya truknya itu guling. Lah bututnya kena mobil saya. Untungnya semua anggota yang berangkat mau ke Malang itu selamat ya, diselamatkan Tuhan. Karena
sudah berdoa itu mungkin ya. Karena apa? Juga saya percaya memang pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa. Karena sungguh masih mengasihi kita semua. Habis itu truknya itu juga seharusnya orang mati itu. Wong bawa truk tebu, sudah kebruan, untungnya juga tidak nabrak asem, pohon asem itu besar sekali itu. Begitu truk guling itu, Pak Markus sama Pak Han sama Yusuf semua bingung sama Pak Han. Dikira supirnya mati, kalau mati urusan saya masih masuk tahanan. Saya Tuhan, jadi apa dosa gue? Sudah berdoa, saya sampai bingung ya. Tapi saya tetap, kuasa Tuhan tidak mungkin apa yang terjadi, Tuhan mesti menyelamatkan anaknya. Ternyata sopirnya itu keluar undung-undung, tidak ada masalah. Wah, sewenang saya. Tapi saya ganti mikir, semua truknya derek sampai apa itu hampir 2 jam 3 jam Pak ya. Jadi macet semua. Wah, akhirnya ya pulang, tidak jadi ke sana. Pikirnya sudah tidak karuan semua. Tapi puji Tuhan dengan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Saya juga mengingatkan kita semua ya, kadang meskipun kita itu hati-hati di jalan, mari kita itu mulai istilahnya apa, selalu berdoa dulu kalau mau kemana-mana. Jangan lupa itu kuncinya ya. Jadi puji Tuhan, saya diselamatkan bersama kru sampai Malang itu bingung semua, mau jemput mau apa, tapi semua urusan selesai, aman, juga yang penting selamat semua itu. Terima kasih, mungkin hanya itu yang kami saksikan. Kami mohon jangan lupa, memang doa itu luar biasa. Iya, terima kasih. Puji Tuhan, itu pengalaman yang indah menurut saya. Deg-degan. Tapi saya bersyukur saudara, waktu truk itu sama sekali tidak ngerem, saya itu sama sekali tidak derdek saudara. Saya tenang sekali. Saya merasa sama sekali saya tidak tahu kenapa truk itu di depan mata rasanya ya. Tapi hati saya tenang sekali. Saya kasihan ini Bu Tuti. Dia keringat dingin ya saudara ya. Saya percaya saudara ya, kalau Mas Yusuf ngomong, Tante doaku gak mandi nih Tante. Saya bilang justru kalau kita tidak berdoa tadi, bukan cuman mobilnya yang celaka, tapi kita penumpangnya. Puji Tuhan saudara. Ya saudara, pagi hari ini saya ingin menyampaikan renungan tentang Allah kita itu tidak pernah gagal, ya saudara. Saudara, jam 2 dini hari, jam 2, iya, 1:30 dini hari, itu hari Selasa, pagi 1:30, itu saya dihubungi istrinya Pak David, Mbak Diana, saudara. Kemudian kami telepon dia kondisinya sudah panik, saudara ya. Menyampaikan kalau suaminya dalam keadaan kena serangan gitu saudara ya. Serangan stroke saudara. Dan sampai hari ini beliau ini sudah 6 hari ya, belum membuka mata saudara. Jadi kita akan terus mendoakan beliau karena saya tahu dia dibutuhkan untuk pekerjaan Tuhan di mana-mana. Ya saudara, dan iblis itu enggak suka ya saudara. Sebab itu saudara, saya sering menyampaikan ini, ayo jaga pola hidup kita, pola makan kita. Walaupun doyan sembarang itu tetap harus punya rem, harus punya kendali ya saudara. Apalagi usia sudah 40 tahun ke atas, itu sudah harus mulai menjaga. Saya sampaikan, itu warning untuk dulu orang 40 tahun ke atas untuk jaga-jaga makanan. Tapi sekarang anak-anak pun harus menjaga makanan. Kapan lalu Mas Bram kayaknya sempat menyampaikan itu, sharing ya, ngunggah artikel di grup kita itu ya. Saudara, sekarang anak-anak, saya kemarin itu melihatnya bukan hanya di Surabaya. Kemarin kesaksian Mas Aan,
Di kota Blitar, ini Blitar loh saudara, di Budi Rahayu. Ada pasien anak-anak sekitar 3 atau 5 dia menyebutkan saudara. Gagal ginjal saudara, karena diabetes. Kok bisa? Bukankah anak-anak itu masa pertumbuhan? Bukankah anak-anak itu masih bebas makan? Benar saudara, bebas makan itu kalau masakan sendiri, masakan mama sendiri, masakan papa sendiri, masakan rumah, itu masakan yang aman saudara. Anak berkali-kali makan itu enggak masalah. Tapi kalau makanan-makanan instan, itu yang bahaya. Bagaimana tante? Anakku pengkonsumsi minuman juga, minuman instan, minuman kemasan, boleh sesekali. Ya saudara, mungkin 1 minggu sekali, sebagai tombo saja. Nah, itu jualannya Mbak Lydia Desta di depan itu. Nah, itu boleh, kan 1 minggu sekali. Kok gak nusing tuku. Sesekali boleh saudara. Kita akan, saudara, seperti ini. Kalau bukan kita yang menjaga siapa? Kalau mama papa menyayangi anak-anak, jaga kesehatanmu supaya umur panjang. Walaupun umur kita di tangan Tuhan. Tapi kalau kita sakit di usia senja kita ngerepoti anak loh saudara. Anak kudune bebas bekerja, mikir orang tua. Karena orang tua lumpuh, orang tua enggak bisa jalan. Ayo jaga kesehatan kita supaya kita tidak menjadi beban buat anak-anak kita. Mungkin anak-anak tidak masalah menjadi beban buat kita ya, mereka dengan senang hati merawat kita. Tapi alangkah bijaksana kalau mama papa, kita orang tua ini jaga kesehatan kita. Sebab itu kontrollah rutin walaupun engkau tidak sedang sakit. Minimal 3 bulan sekali. Ya tante ini kayak penyuluh kesehatan pokok baik. Benar saudara, tante Dakno Markus itu rutin 3 bulan sekali walaupun tidak sakit. Kontrol. Ya gak usah ke dokter, saudara, mungkin kalau saya senang ke Tripomo itu saudara. Kalau saudara males mau ke dokter, apotik lah. Minimal tahu tensimu, tahu kolesterolmu, tahu asam uratmu, tahu gulamu, ini yang terpenting. Gula puasa, dan artinya puasa itu belum sama apa-apa saudara ya. Atau gula setelah makan. Harus tahu saudara. Kalau saudara setelah makan maksimallah 140 gulamu. Jangan lebih. Kenapa? Kalau gula kita itu sudah tinggi, kita akan menjadi pengkonsumsi obat seumur hidup. Itu kalau gula. Seumur hidup kita harus minum gula. Adakah yang punya sakit gula di sini? Boleh mengangkat tangan? Bude Titis, Pak Wid, Pak Moci, Tante Nuni, itu Bu Indra, itu sepanjang umur. Walaupun keadaannya sudah baik, sehat, tetap harus minum kalau gula untuk menetralkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang belum kena sakit gula, kontrol ya, ojo wedi, kontrol deh, apotek cuma 50.000 saudara sudah tahu. Gak usah ke dokter, saudara moh ke dokter atau ke puskesmas. Ya, ini tante menyampaikan ini mengapa saudara? Karena tante mengasihi saudara. Jangan sampai terjadi beberapa keluarga di Immanuel itu rata-rata gulanya sangat tinggi. Ya saudara, oke. Sebab itu nanti pulang dari sini yang lama nggak pernah kontrol, ayo ya, boleh melihat gulamu berapa, jangan takut. Aku takut loh tante, kok roh loroku, roh penyakitku. Justru kita harus tahu, anak-anak muda harus tahu ya. Saya itu memaksa anak-anak saya, tak ajak ke apotik. Aku takut ma, aku takut. Ora loro, kayak dijiwit, loroan jiwitane mama, saya bilang. Hari ini rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ayub 42 ayat 2 saudara. Ayub 42
ayat yang kedua. Oke. Saya akan membacakan buat saudara. Semua sudah mendapatkan? Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi bersama-sama ya saudara. 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu. Amin. Ya saudara, puji Tuhan. Saudara, rencana kita manusia itu sering gagal. Ya enggak saudara? Kita kadang sudah merencanakan hidup kita. Setahun lagi akan melakukan ini. Sudah punya planning 2 tahun lagi bisa ini. Ini sudah ada biasanya. Tapi biasanya akeh mengsle. Kita sendiri sering tidak komitmen dengan rencana kita. Kita enggak tenanan melakukan komitmen kita. Sehingga terabaikan. Misalkan, saudara punya rencana ya. Tahun ini berat badanku sekarang 80 misalkan. Setidaknya lah kalau aku nggak bisa banyak, turun banyak, 1 tahun ini aku turun 5 kilo, 10 kilo nggak bisa. Atau yang punya badan kecil, enak kayak Mbak Devita ini. Mbak Devita ini ususnya dawa. Melungker. Muter. Kayaknya aman dia. Mama tetap cuili gitu ya saudara. Mungkin saudara punya komitmen untuk olahraga. Badan kecil, saudara bisa olahraga dengan rutin. Lu orang badan kurus, kalau olahraga rutin itu jadi gemuk. Saudara melihat saya enggak ini saudara? Saya naik 3 kilo saudara dengan olahraga rutin. Tapi badannya yang kelebihan berat badan bisa menjadi kecil. Kok iso tante? Karena yang mengerucut dengan kata ini saudara, mengerucutnya ini ke kata sehat. Saudara yang kelebihan berat badan olahraga akan turun. Badan saudara yang terlalu kurus juga akan tetap menuju ke stabil. Saudara, intinya hari ini tante akan ngomong tentang kesehatan sebagai penyuluh kesehatan. Saudara, saya tidak mau saudara mengalami beberapa seperti keluarga di Immanuel, saudara. Sangat banyak. Bukan cuma 1, 2 di sana yang sedang sakit, tapi sangat banyak. Sakitnya ini. Gula. Gila boleh. Ketua kaum pria di sana, saya tidak tahu hasil labnya gimana. Kita kemarin sampai sana malam sekali ya. Sekitar jam berapa ya? Di rumahnya Bapak Gono itu. Jam 9-an. Kedua kaki bengkak. Bercak-bercak hitam di seluruh anggota tubuh. Dan itu ciri awal. Saudara bisa lihat di YouTube, di Google. Ciri awal sakit apa? Saudara bisa lihat itu. Bengkak, wajah bengkak, dan gatal-gatal tubuhnya. Saudara bisa melihat. Ya, saudara lihat di YouTube, ojo masakan tok, ojo TikTok tok, lihatlah kesehatan itu ya, melihat tips-tips tentang kesehatan itu saudara ya, dilihat ya. Saudara, kita boleh punya banyak rencana dalam hidup kita. Tapi kadang rencana kita ini banyak gagalnya daripada terlaksana. Saudara, meskipun Ayub menghadapi penderitaan yang luar biasa, dia kehilangan banyak hal saudara. Hartanya habis, orang-orang yang dia cintai, anak-anaknya, semuanya meninggal saudara. Istrinya pun, orang yang seharusnya selama ini dia mendukung dia, mencaci maki dia, pergi dia juga meninggalkan Ayub. Gak punya apa-apa Ayub saudara. Sahabat-sahabat Ayub menyalahkan Ayub saudara. Kowe iki mesti duwe dosa Ayub. Kowe iki mesti duwe dosa. Ini kalimat Pak Yudi tadi seperti ini di sini. Ya, benar Om Yudi ya. Dosaku apa toh Tuhan? Kok Tuhan ngizinkan seperti ini?
Sahabat-sahabat Ayub itu mengatakan seperti itu. Saya mau katakan saudara, ujian yang kadang mungkin Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kita sepertinya ada di tempat yang paling bawah, di titik yang sangat terendah dalam hidup kita. Dan kalau saudara sudah ngoreksi sama Tuhan, saudara secara pribadi udah hubunganmu dengan Tuhan beres, hubunganmu dengan sesama baik-baik saja. Pasti ini yang mau saya katakan, pasti ada sesuatu yang baik yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Jadi jangan merasa, aku ini dia dosa sama Tuhan. Apa toh dosaku? Kok Tuhan ini sepertinya tidak adil kepada hidupku? Aku setia kepada Tuhan, melayani Tuhan. Aku sering berbuat baik kepada orang, senang menolong orang. Tapi kenapa aku Tuhan izinkan ada merasa di paling bawah? Merasa terikat hidup kita. Saya mau katakan Tuhan tidak pernah gagal buat hidupmu. Kita tidak ngerti saudara. Saudara, imbas dari Bapak David koma, saya mengatakannya dia koma sekarang saudara. Bukan hanya katanya, bukan hanya tidak sadar. Memang dia itu berdampak banyak hal saudara. Untuk pekerjaannya, proyeknya di mana-mana saudara. Proyek tolnya dia itu di mana-mana saudara. Sekarang dia sedang garap IKN. Istrinya tidak ngerti apa yang harus dilakukan. Anaknya tidak ngerti apa hal yang dilakukan. Karena lobby di sana itu langsung Pak David. Anak buahnya itu menghandle yang di kantor, yang di lapangan, tapi dengan bos-bosnya ini dia langsung secara pribadi. Kemudian kalau dia bertanya, kita bertanya, apa maksud Tuhan? Maka jawaban kita adalah enggak tahu. Tidak ada yang tahu. Tapi ini proses saudara. Kita tunggu saja rencana Tuhan. Tidak ada yang tahu. Rencana Tuhan itu tidak terselami. Tidak bisa kita duga. Ya saudara ya. Saya cuma menguatkan istrinya. Ayo, wis gak usah nangis ndek menungso. Ke Tuhan aja. Nangis sama Tuhan aja. Cuma dia yang bisa melakukannya. Melakukan sesuatu. Akhirnya otomatis perusahaan kacau. Bisnisnya kacau, keluarganya kacau. Dampak dari ini semua saudara. Saudara, Ayub saudara mengakui bahwa Allah memiliki kekuatan mutlak dan kebijaksanaan yang tidak terbatas dalam hidupnya. Walaupun dia menderita, Ayub ini sengsara saudara. Semuanya hilang, semuanya habis. Orang-orang yang mendukung dia sudah tidak ada. Bahkan sekujur tubuhnya itu kena. Sekujur tubuhnya ini kena borok saudara. Mulai dari ujung kepala, dikatakan firman Tuhan, sampai di kaki. Sampai Daud itu digambarkan, dikatakan, sampai garuk pakai beling, pecahan beling loh saudara, karena gatalnya tubuhnya. Digaruk. Betapa gatalnya. Ayub sama sekali tidak meninggalkan Tuhan saudara. Di saat terpuruk di tempat yang paling bawah seperti itu. Saudara, Ayub menuliskan pernyataan bahwa ini saudara, Tuhan tidak pernah gagal. Ini sebenarnya dia ingin menyampaikan, mengekspresikan keyakinannya, imannya kepada Tuhan. Ya, aku kehilangan hartaku. Ya, aku kehilangan anak-anakku, sahabatku. Kesehatanku habis lenyap. Tapi Ayub tetap berdiri. Dengan imannya tetap tidak goyah kepada Tuhan.
Saudara, saya ingin menyampaikan sesuatu pagi hari ini, beberapa hal saudara. Allah tidak pernah gagal. Kita akan melihat dari Ayub, keyakinannya terhadap kuasa Tuhan itu besar saudara. Imannya kepada Tuhan itu sangat besar. Ayub apa tahu kalau dia nanti akan dipulihkan saudara, kira-kira waktu dia memberikan kepercayaan itu. Tidak tahu. Tidak tahu saudara. Dia tidak tahu. Hartanya habis, lenyap. Istrinya meninggalkan dia. Sahabat-sahabatnya mencaci maki dia. Tidak punya apa-apa. Dia tidak tahu. Tapi saudara, apa yang diimani ini terjadi dalam hidup Ayub. Iya enggak saudara? Tuhan gantri anak-anak putri-putrinya, punya putri-putri yang cantik, dikatakan oleh Alkitab tuh saudara. Bagaimana Tuhan pulihkan, baca kitab Ayub sampai selesai saudara. Kitab Ayub itu kitab pendek, saudara kalau baca itu enggak bosan, kayak mau sinetron loh saudara. Jadi kalau baca itu enak, cerita Ayub itu cerita yang menarik, enggak membosankan. Endingnya saudara bisa melihat itu, benar-benar luar biasa. Tuhan mengganti berlipat-lipat saudara. Apa yang dulu pernah dimiliki dan sepertinya Tuhan ambil lagi. Lah balik Tuhan sing balik, no itu lek menungso kan biasanya timbal balik ya saudara ya. Aku kemarin diteri jangan, aku lek iso ngekek-ngekei ya saudara, biasa gitu. Biasanya kalau kita dapat hantaran dari tetangga kepingin membalas hantaran itu. Tapi lek Tuhan balik, nah itu gak cuma sak mangkok loh saudara. Saudara dikirimi sayur sak mangkok, lek Tuhan balik, nah itu enggak semangkok saudara. Berlipat. Sampai kita mengatakan, wow, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan itu tidak terbatas. Ingat ya saudara, berkat Tuhan itu tidak hanya bicara tentang materi. Jangan salah ini ya saudara. Berkat Tuhan itu tidak berhenti cuman masalah dompet, masalah makan dan minum. Contohnya Ayub ini, Tuhan kembalikan bukan cuman hartanya, tapi anak-anaknya itu dikembalikan sama Tuhan. Dikatakan anak-anaknya anak yang terkenal kecantikannya di negeri itu. Tuhan memberkati dia. Dikasih istri lagi enggak itu Ayub saudara? Mas Bram, Ayub dikasih istri lagi enggak? Ojo berdoa ya saudara kepingin istri lagi. Tuhan kuanti istriku yang baru. Istriku iki wis mau aku ngruwegetno ora dukung aku kayak ono sing baru. Khusus ini jangan berdoa ya saudara ya. Saudara, kuasa Tuhan itu enggak terbatas. Rencana Tuhan enggak terbatas. Kemudian yang terakhir lewat Ayub ini saudara. Kemampuan manusia dan pengetahuan manusia itu terbatas. Iya enggak saudara? Kemampuan manusia itu terbatas. Kehebatan manusia itu terbatas. Sak pinter-pintermu, kamu tetap manusia yang terbatas. Sehebat-hebatnya saya dan saudara, tetap terbatas. Om Yudi itu, wah wis melanglang buana lah. Driver yang hebat, handal. Saya itu kemarin berpikir, truk itu datang masuk, tak pikir Om Yudi iso ngangkat mobil, wih gitu kayak Rossi itu. Tak pikir arep ngono, kok ya ora yo. Ingat, walaupun kita ini manusia yang hebat, kehebatan kita itu terbatas. Artinya kalau kita ini kehebatan kita terbatas, berarti kita bukan orang hebat. Tuhan yang di atas segala-galanya ya saudara. Sebab itu perlunya kita manusia ini gak boleh sombong. Sombong dengan apapun. Sombong dengan warisan orang tua, dengan kekayaan kita, dengan pekerjaan kita. Karena sewaktu-waktu Tuhan bisa dengan kesehatanmu. Ojo sombong, ojo somse. Aku enggak sakit kok. Aku ini sehat. Ora perlu olahraga. Ora perlu jaga makanan, aku sehat kok. Orang tua aku ini enggak ono sing duwe penyakit diabetes itu. Sing jantung ini enggak ada. Ini banyak orang sudah kalau dikasih masukan seperti itu. Saya sehat loh tante. Ayo olahraga.
Ayo jaga pola makanmu. Nggak boleh sembarangan makan. Boleh itu sesekali. Kalau mau makan usia sudah 40 ke atas, makan enak itu kan ya boleh. Saya Tante Dede ki tahu ya enak kok rumangsaku ya. Ana sing gak doyan tahu? Anak-anak saya itu. Tante Dede tempe ya enak, tapi enggak, sekarang itu tahu tempe pun kalau orang punya penyakit dibatasin, Saudara. Tante Dede itu penyuka ikan asin. Ikan asin apa aja suka, tapi kan harus dibatasi. Jadi tak masak opo ae, walaupun Tante Dede itu masaknya cuma setengah entong, kadang tak kei ikan asin loh sudah. Dan itu sebenarnya kalau sedikit boleh, tapi kalau sering tidak boleh. Ya, ada yang nggak suka ya, anak saya itu nggak suka baunya ikan asin. Wah mama kalau bekasnya ikan asin jangan dipakai untuk apa-apa ma. Bekasnya goreng itu nggak suka. Kita boleh makan enak itu, arti enak itu sebenarnya tergantung relatif ya saudara. Saudara kalau penyuka sayur asem itu makanan enak kalau yang suka makan sayur asem, iya enggak? Kalau menurut saya gulai kambing, sate kambing itu menurut saya makanan enggak enak. Karena saya bau kambing enggak suka, daging kambing tidak suka. Jadi makanan enak itu tergantung relatif lidah kita. Apa yang kau anggap enak tapi itu berbahaya buat kesehatanmu, jangan dimakan. Berkelebihan, boleh sesekali. Saya puji Tuhan anak-anak saya itu enggak ada yang suka, apa namanya orang Jawa itu bilang, uritan. Oh, itu enak itu blenderang itu. Jadi rasa suka itu tergantung lidah kita, saudara. Saya tidak pernah masak uritan, saudara. Pertama karena mereka tidak suka, kedua mahal, ketiga betul itu salah satunya menguras dompet ini uritan ini, ketiga bahaya berlipat-lipat ini. Sumber segala penyakit itu ada di uritan, saudara. Darah tinggi, kolesterol, asam urat itu di uritan. Ya. Jadi engkau yang punya umur banyak boleh makan, tapi dibatasi ya. Dibatasi. Apa yang enak menurut lidah kita? Nah, itu boleh los saja. Pokok nggak punya sakit diare, ya. Pokok nggak punya sakit lambung, boleh los. Jadi apa yang enak itu kan tergantung kita, tergantung kesehatan kita. Ya, saudara. Tuhan kita tidak pernah terbatas. Saudara, ayo tetap semangat bersama Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan apapun terjadi dalam hidup kita, jangan patah semangat. Ojo bosen nangis di kaki Tuhan. Ya saudara, jangan berhenti, apa saudara? Ya pokoknya tonggone gak kerungu apa-apa jerit. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa. Sampai kapan berdoanya saudara? Sampai kapan? Iya, sampai Tuhan bilang, Dede ayo pulang, waktumu kembali. Kan artinya berdoa itu ya setiap hari kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, saudara. Sampai Tuhan ngomong seperti itu. Saudara jangan ngomong ya, engkau yang masih muda, aku ini sehat. Kita kehilangan Adi di Immanuel dulu 1 tahun lalu, kehilangan anak sekolah minggu yang sangat aktif. Anak sekolah minggu yang baik-baik saja. Dia berumur 7 tahun saudara, kelas 1 kalau tidak salah dia. Hanya demam, 2 hari demam, diobati turun. Demam lagi. Muntah-muntah dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit sudah dalam keadaan padahal cuma sakit demam itu 2 hari saja. Jadi umur kita tidak ada yang tahu. Ya. Ayo jawil tonggomu, nggak ono sing ngeru umurmu, tulitan koncomu, kasih tahu dia, umurmu gak ono sing ngeru, nggak ada yang tahu kapan Tuhan menjemput kita ya.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Ingat, rencana Tuhan itu nggak pernah gagal dalam hidup kita. Setiap hal yang terjadi buat kita, jangan menyerah, tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kemampuan kita ya saudara ya, kehebatan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian yang tadi Mas Odi, yang terakhir tadi. Haleluya, haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, Benar Tuhan. tak terduga Cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. tak Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh Kau Allah yang tidak tak terbatas. terduga Jalan-Mu, Kau yang ku percaya. Aku percaya di segala musim hidupku. Kau pria saja, nyanyikan ini. Ungkapan hatimu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Proses hidupku, titik terendah untuk mengangkatku. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Jadikan imanmu kepada Tuhan. Beriman, percaya kepada Dia. Sungguh Tuhan. Di setiap langkah hidupku. Tak terbatas Sungguh Tuhan. kasih-Mu. Kami melihat itu Tuhan. Tak terduga cara-Mu. Hanya ku percaya di segala musim hidupku. Sebelum saya mengundang pelayan perjamuan maju ke depan, semua akan menutup mata saudara di tempat saudara. Adakah di antara engkau hari ini engkau merasa di titik terendah dalam hidupmu? Engkau seakan-akan merasa ada di dalam lembah kekelaman. Engkau merasa sendirian.
Boleh engkau mengangkat tangan di tempat dudukmu. Haleluya, haleluya. Semua akan menutup mata, saudara. Jesus, haleluya, haleluya. Oh Jesus, kuralara masyikit, kuralara mata kata karala Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat pagi hari ini. Kami menyadari betapa kami terbatas Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Tuhan. Kami tidak pernah bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Sebab itu pagi hari ini hamba-Mu berdoa, turunkan kasih sayang-Mu, kuasa-Mu yang tidak pernah terbatas di dalam nama Yesus. Untuk saudara-saudara terkasih kami tercinta yang hari ini sedang menghadapi pergumulan, di dalam nama Yesus kami ingin melihat, kami akan melihat Engkau yang tidak terbatas itu terjadi dalam hidup kami, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Pelayan perjamuan, mari maju ke depan. Haleluya, haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendah kami pun Tuhan, Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tak menyerah akan hidupku. sucikan, kuduskan hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami semuanya disucikan, dimuliakan. Kiranya perjamuan kudus pagi hari ini mendatangkan berkat, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan mujizat buat kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di sayangku, sim hidup Tak terbatas. tak terbatas kuasa-Mu. Benar Yesus, Engkau Allah yang tidak Tak terbatas. terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku percaya di segalaku, sim hidupku. Saudara semua sudah terlayani dengan baik. Saudara boleh membaca pesan firman Tuhan untuk saudara secara pribadi pagi hari ini. Kalau saudara sudah membaca pesan firman Tuhan, mari kita akan mengangkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan baik-baik, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti di tangan kanan kita ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang sudah dikorbankan untuk saya dan saudara. Mari tinggalkan dosamu dan jangan kembali lagi, jangan menoleh lagi ke belakang. Engkau yang percaya Tuhan Yesus sudah menebus hidupmu,
Mari makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Saudara boleh mengangkat cawan saudara di tangan kanan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, anggur di tangan kanan kita ini adalah lambang dari darah Yesus yang sudah dikorbankan, dicurahkan untuk saya dan saudara. Engkau yang sakit percayalah, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan kita. Engkau sedang menghadapi beban berat, percayalah darah Yesus membebaskan kita. Engkau yang terikat dengan ikatan dosa, dosamu sudah diampuni lewat pengorbanan darah Yesus. Dengan iman, dengan percaya, mari kita minum ini saudara, sebagai lambang dari darah Yesus. Berikan ucapan syukurmu di dalam nama Yesus. Bapak Widodo berdoa. Ya Yesus. Ya Tuhan. Amin, amin. Amin. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. puji syukur Hanya bagi Tuhan. terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Puji syukur. Hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Kami mengucap syukur di akhir ibadah kami Tuhan. Memberkati seluruh keluarga eklesia, memberkati para suami, terus berkati suami-suami, menjadi suami-suami yang semakin hebat bersama dengan Tuhan, memberkati pekerjaan, usaha mereka, terus Tuhan menolong menjadi suami yang semakin mengasihi keluarga, suami yang menjadi imam yang baik di tengah-tengah keluarga. Diberkatilah para istri Tuhan, istri-istri diberkati dengan hati yang bijaksana, dengan hati yang sabar terus untuk menanggung banyak hal, menjadi penolong yang baik di tengah-tengah keluarga. Diberkatilah anak-anak kami menjadi anak-anak yang berhasil dalam pekerjaan, dalam studi mereka. Terima kasih dan kami percaya yang sakit pagi hari ini di dalam nama Yesus kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Mari keluarga eklesia yang terkasih, kita akan pulang bersama-sama. Kiranya anugerah, rahmat dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, pertolongan, kekuatan, sukacita dari Roh Kudus akan terus menyertai perjalanan hidup kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.